Pernahkah kamu merasa lelah, bukan lelah karena kurang tidur, tapi lelah karena terlalu banyak peduli? Peduli pada apa kata orang, peduli pada standar kesuksesan di media sosial, peduli pada keharusan untuk selalu tampil bahagia dan sempurna. Kita hidup di dunia yang terus meneriakkan kata lebih. Lebih kaya, lebih pintar, lebih populer. Tapi sadarkah kamu, semakin keras kita mengejar hal-hal positif itu, kita justru semakin merasa kosong? Selamat datang di Jeda di Balik Jendela. Hari ini, mari kita ambil waktu sejenak, tarik napas panjang, dan mari kita bedah sebuah pemikiran revolusioner dari Mark Manson dalam bukunya, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini bukan mengajari kita untuk menjadi apatis, tapi mengajari kita bagaimana menjadi waras. Manson memperkenalkan sebuah konsep bernama lingkaran setan. Bayangkan kamu cemas saat menghadapi sesuatu. Lalu kecemasan itu membuatmu bertanya-tanya, mengapa kamu begitu cemas? Hasilnya, kamu jadi cemas karena menjadi cemas. Atau kamu marah karena suatu hal sepele, lalu kamu menyadari bahwa terus-terusan marah itu buruk, sehingga kamu malah marah pada dirimu sendiri. Bukankah ini melelahkan? Disinilah seninya. Bersikap masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh dan tidak peduli pada apapun. Masa bodoh berarti kita tahu persis mana yang pantas mendapatkan kepedulian kita. Karena kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal, tapi peduli hanya tentang apa yang benar, mendesak, dan penting. Mari kita lihat ke dalam cermin kehidupan kita sehari-hari. Kita semua sangat pintar menginginkan hasil yang indah. Banyak dari kita yang berkata, aku ingin punya tubuh yang sehat, ideal, dan bugar. Tapi saat alarm berbunyi pukul 5 pagi, saat udara di luar terasa sangat dingin, dan selimut terasa begitu hangat, kita memilih menyerah. Kita menginginkan hasil akhirnya, tapi kita menolak keras rasa sakit dari sebuah kedisiplinan. Kita menolak rasa sakit dari keringat, otot yang pegal, dan menahan diri dari makanan yang menggoda. Atau mari kita bicara tentang mimpi dan karier. Kita semua mendambakan kebebasan finansial. Kita bermimpi menjadi seseorang yang sukses, membangun usaha sendiri, atau menciptakan sebuah karya besar. Tapi tanyakan pada dirimu, siapkah kamu dengan penderitaannya? Siapkah kamu begadang bermalam-malam, menahan kantuk dan rasa sepi, saat teman-temanmu di luar sana asyik bersenang-senang? Siapkah kamu menghadapi puluhan kali penolakan, diremehkan orang lain, atau menatap saldo rekening yang menipis saat mimpimu belum membuahkan hasil? Kebanyakan orang menginginkan tepuk tangan di garis finish, tapi mereka berlari ketakutan saat melihat tebing curam yang harus didaki. Bahkan, hal ini berlaku dalam urusan hati. Kita mati-matian mendambakan cinta sejati, sebuah kehangatan, seseorang yang mengerti kita seutuhnya di tengah dinginnya dunia. Tapi, tahukah kamu, hubungan yang indah tidak dibangun dari sekadar tawa bahagia di kedai kopi. Hubungan yang kuat justru diuji dan dibentuk oleh rasa sakit. Rasa sakit saat kamu harus menelan ego demi meminta maaf lebih dulu. Rasa sakit saat kamu harus sabar mendengarkan keluh kesah pasangan, padahal di saat yang sama, pundakmu juga sedang lelah. Rasa sakit karena menahan diri untuk tidak pergi meninggalkannya saat pertengkaran hebat terjadi. Jika hari ini kamu merasa sangat lelah dan ingin menyerah, berhentilah sejenak, ambil jeda di balik jendela kehidupanmu hari ini. Tarik napas yang dalam, lalu tanyakan pada batinmu, apakah mimpi ini? Apakah pekerjaan ini? Apakah orang yang aku cintai ini sepadan dengan rasa sakit yang sedang aku tanggung sekarang? Jika jawabannya ya, maka usap air matamu, nikmatilah penderitaan itu, karena di dalam rasa sakit itulah karaktermu sedang dibentuk dan kebahagiaan sejatimu sedang ditempa. Salah satu pemikiran paling mind-blowing dari buku ini adalah, kebahagiaan itu datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah. Masalah tidak akan pernah berhenti. Mereka hanya datang silih berganti. Jika kita menghindari masalah, kita justru membuat diri kita sengsara. Kita tidak mungkin memiliki hidup yang bebas dari rasa sakit. Jika kamu ingin membangun sebuah bisnis impian, kamu harus mampu menghargai risiko, ketidakpastian,
dan kegagalan yang berulang-ulang. Jika kamu menginginkan hubungan asmara yang indah, kamu harus siap mengatur emosi saat terjadi penolakan atau pertengkaran. Karena itu, apa yang menentukan kesuksesanmu bukanlah pertanyaan. Apa yang ingin kamu nikmati? Pertanyaan yang sesungguhnya harus kamu tanyakan adalah, rasa sakit apa yang ingin kamu tahan? Derita apa yang ingin kamu hadapi? Itulah yang pada akhirnya menentukan siapa dirimu yang sebenarnya. Disinilah keajaiban itu terjadi. Begitu kamu menelan pil pahit dan menerima dengan lapang dada bahwa, ya, aku mungkin hanya satu dari miliaran manusia biasa di bumi. Sebuah beban seberat gunung seolah terangkat dari pundakmu. Kamu tidak lagi harus berpura-pura menjadi pahlawan setiap hari. Kamu tidak lagi harus membuktikan harga dirimu kepada orang-orang di luar sana yang bahkan tidak benar-benar peduli padamu. Menyadari kelemahan dan kenyataan bahwa dirimu biasa-biasa saja, berarti kamu mengizinkan dirimu untuk gagal tanpa harus membenci dirimu sendiri. Kamu tidak harus mengubah dunia untuk menjadi bahagia. Terkadang, cukup dengan menemukan kedamaian di duniamu sendiri dan mencintai orang-orang yang ada di sekelilingmu dengan cara yang paling tulus. Itu sudah lebih dari cukup. Di era modern ini, kita selalu diberitahu bahwa kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang luar biasa dan teramat sukses. Tapi, kenyataan keras yang ingin disampaikan Mark Manson adalah, kamu tidak istimewa. Mungkin itu terdengar pahit, tapi begitu kamu menerima premis bahwa kamu hanya manusia biasa-biasa saja, tekanan dan kecemasan karena harus terus-menerus membuktikan dirimu ke seluruh dunia akan menghilang. Menyadari bahwa kita tidak istimewa justru sangat membebaskan. Itu membuat kita mampu mengapresiasi keindahan dari pengalaman-pengalaman sederhana. Nikmatnya pertemanan yang simpel, membantu orang lain, membaca buku yang bagus, atau sekadar tertawa bersama seseorang yang kamu sayangi. Waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Jika kita memedulikan setiap hal dan setiap orang tanpa pilihan yang matang, hidup kita tentu akan kacau. Pilihlah apa yang benar-benar penting untukmu. Pilihlah medan juangmu dengan bijak. Temukan hal yang bermakna dalam hidupmu, agar waktumu tidak habis tercurah untuk hal-hal yang sembrono dan tanpa makna. Sisanya, belajarlah untuk jangan berusaha terlalu keras pada hal yang sia-sia, dan bersikaplah masa bodoh. Karena pada akhirnya, kita semua sedang berpacu dengan waktu. Jangan biarkan energimu habis hanya untuk melayani ekspektasi dunia yang tidak ada ujungnya. Jangan biarkan hatimu membeku karena terlalu sibuk menyimpan dendam pada masa lalu atau mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi. Tutup telingamu sejenak dari kebisingan di luar sana. Kembalilah ke titik pusat dirimu. Peluk erat segelintir orang yang bersedia menemanimu saat kamu jatuh. Cintai pekerjaan atau karya yang memberimu makna, sekecil apapun itu. Dan yang paling penting, maafkan dirimu sendiri untuk segala hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Hidup ini terlalu singkat untuk memedulikan semuanya. Bernapaslah, lepaskan genggamanmu pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, dan mulailah hidup untuk hal-hal yang benar-benar kamu cintai. Terima kasih sudah bersedia menepi dari riuhnya dunia, dan mengambil jeda bersama hari ini di jeda di balik jendela. Jika obrolan kita hari ini membantumu melepaskan sedikit beban di pundak, bagikan kehangatan ini kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkannya. Tekan tombol subscribe, dan mari kita terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di jeda di balik jendela berikutnya, di mana kita akan kembali menemukan makna dalam kesederhanaan. Seni bodo amat itu simpel. Simpan energimu cuma buat hal yang benar-benar penting. Keluargamu, impianmu, kesehatan mentalmu. Sisanya, biarin aja.